Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Pintar Edukasi. Pada kesempatan kali ini, Pintar Edukasi akan membahas perjalanan penting mengenai peristiwa positif dan peristiwa negatif pada periodisasi Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan mengulas berbagai peristiwa sejarah yang terjadi pada setiap periode pemerintahan Indonesia, mulai dari era kemerdekaan hingga era reformasi. Namun sebelum lanjut, ada baiknya Sobat Pintar untuk menekan tombol like dan subscribe karena semua itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info lebih lanjut dari channel Pintar Edukasi. Mari kita mulai pembahasan ini. Yang pertama itu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Pada periode ini, sistem pemerintahan presidensial diterapkan, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Fokus utama pemerintah adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan Belanda. Peristiwa positif pada masa ini mencakup pembentukan negara berdaulat dengan dasar hukum yang kokoh, konsolidasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat, serta pembangunan lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung sebagai pilar penegak hukum dan demokrasi. Namun, terdapat pula peristiwa negatif, yaitu kekuasaan presiden yang sangat besar menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemerintahan. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik masih terbilang terbatas, serta potensi munculnya otoritarianisme akibat kekuasaan yang terlalu terpusat. Yang kedua itu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu pada masa Konstitusi RIS. Pada periode ini, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau dapat dikenal dengan RIS ditetapkan sebagai hasil dari konferensi meja bundar dengan Belanda. Indonesia diubah menjadi negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian, termasuk negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Peristiwa positif yang terjadi di antaranya adalah pengakuan kedaulatan resmi dari negara Belanda yang mengakhiri konflik militer dan diplomatik serta otonomi yang lebih besar bagi negara bagian dalam mengelola urusan domestik mereka. Namun, Konstitusi RIS tidak populer di kalangan rakyat karena dianggap sebagai strategi Belanda untuk memecah belah Indonesia. Sehingga muncul ketidakstabilan politik akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Selain itu, keterlibatan Belanda tetap berlangsung di sektor ekonomi melalui Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga itu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Setelah pembubaran RIS, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan pemerintahan yang berubah menjadi parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di bawah pengawasan parlemen. Sementara presiden hanya berperan sebagai simbol kepala negara dan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Peristiwa positif pada periode ini adalah kembalinya Indonesia sebagai negara kesatuan yang sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat.
serta keterlibatan parlemen yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik. Namun, periode ini juga ditandai dengan ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet, yang menyebabkan lemahnya pemerintahan. Selain itu, Perdana Menteri kerap menghadapi tekanan politik yang besar dari parlemen, yang menghambat efektivitas pemerintahan. Yang keempat, yaitu periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966, yaitu Dekret Presiden dan Demokrasi Terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus menghapuskan sistem parlementer. Demokrasi terpimpin pun diterapkan, di mana kekuasaan politik terpusat pada presiden, sehingga peran partai politik dan lembaga legislatif sangat berkurang. Peristiwa positif yang muncul dari penerapan demokrasi terpimpin di antaranya tercapainya stabilitas politik setelah krisis kabinet di bawah sistem parlementer, serta efektivitas pemerintah dalam mengambil keputusan karena konsolidasi kekuasaan. Namun, sentralisasi kekuasaan yang berlebihan memicu munculnya pemerintahan otoriter di bawah kendali presiden, disertai pembatasan kebebasan politik dan penekanan terhadap partai politik serta oposisi, yang menyebabkan kemunduran demokrasi. Nah, selanjutnya yang kelima itu periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998, atau yang kita kenal sebagai masa Orde Baru. Periode ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang disebut Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Sejak saat itu, Soeharto secara bertahap mengambil alih kendali pemerintahan dari Soekarno dan memulai era yang dikenal sebagai Orde Baru. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tetap digunakan, interpretasinya diubah dengan memperkuat sentralisasi kekuasaan di bawah kepemimpinan presiden. Pada masa awal Orde Baru, stabilitas politik dan ekonomi tercapai. Pembangunan nasional berlangsung pesat, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta pengendalian inflasi yang berhasil dilakukan. Namun, sentralisasi kekuasaan yang terlalu besar menyebabkan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembatasan kebebasan berpendapat, tindakan represif terhadap oposisi, dan kontrol ketat terhadap media massa yang menjadi ciri khas pemerintahan ini. Sehingga akhirnya Orde Baru runtuh akibat krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990-an yang memaksa Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu periode 21 Mei 1998 sampai sekarang, yang dikenal dengan era reformasi. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan tuntutan perubahan besar-besaran dalam sistem politik dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai tahun 2002 untuk memperbaiki struktur pemerintahan dan memperkuat demokrasi. Peristiwa positif dalam era reformasi meliputi pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Serta penghapusan dui fungsi ABRI
Pemilihan umum juga menjadi lebih transparan dengan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia semakin diperkuat dan otonomi daerah yang lebih luas diterapkan. Namun, meskipun telah terjadi desentralisasi, beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan otonomi, seperti maraknya korupsi dan ketidakadilan, dinamika politik yang kompleks, serta munculnya politik uang masih menjadi tantangan besar. Meskipun secara umum sistem demokrasi Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Dari beberapa materi yang tadi dijelaskan dari Pintar Edukasi, dapat diambil kesimpulan bahwa perjalanan periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan proses panjang Indonesia dalam mencari bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi dan aspirasi rakyatnya. Setiap periode memiliki tantangan dan perjalanan penting, dari sentralisasi kekuasaan di era demokrasi terpimpin dan Orde Baru hingga penguatan demokrasi di era reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama periode reformasi menandai transformasi besar dalam upaya menjamin keseimbangan kekuasaan, keterlibatan rakyat dalam proses politik, serta perlindungan hak asasi manusia. Sekian pemaparan materi dari channel Pintar Edukasi. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan info lebih lanjut dari channel Pintar Edukasi.